Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Darul Ulum. Insyaallah senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kembali kesempatan kita malam hari ini melanjutkan di dalam rutinan mempelajari ilmu amal yang memang kita selang-seling. Kalau sudah sekali membahas kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ataupun syarahnya yaitu Busyrul Karim, maka berikutnya kita bahas tematik sesuai dengan momentum. Senin kemarin libur karena saya ada acara di Gresik. Senin kemarinnya lagi kita bahas kitab ilmu fikih. Maka sekarang waktunya tematik. Dan mungkin yang paling pas kalau saya angkat sebagai pembahasan malam hari ini, ya ini sebentar lagi kita masuk tahun baru. Masuk tahun baru. Tepatnya malam Selasa pekan depan. Tepatnya malam Selasa pekan depan. Ada beberapa hal fikih yang perlu dibahas. Tapi itu pas waktunya kalau Senin depan. Tapi Senin depan saya mesti libur begitu. Karena Senin depan malam Selasa saya ada acara rutinan tahunan di Banjarmasin. Jadi insya Allah saya kepinginnya ganti hari Rabu. Cuman Rabu tadi udah saya sekarang Senin sore tadi dari Munir ada rutinan di sana. Saya sampaikan Senin depan di Kalimantan sehingga digantinya Rabu, dan Rabunya mintanya maghrib bukan sore. Jadi kayaknya mungkin libur aja ya, libur. Nah, ada hal penting yang harus kita ingat, walaupun sebetulnya ini bukan bagian dari syariat. Masuk bulan Muharram itu masuk tahun baru. Nggak ada kesunahan sebetulnya malam tahun baru, nggak ada sebetulnya. Cuman kita umat Islam ini punya identitas. Umat Islam punya identitas. Ya kalau identitas kita kuat, maka Islam ini kuat. Ada korelasi. Tapi kalau identitasnya itu lemah, maka orang-orang di dalamnya juga mudah imannya untuk digoyah. Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang menyerupai satu kelompok, satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, kelompok tersebut. Walaupun hanya dengan menyerupai, artinya Nabi nggak senang kalau kita itu niru-niru di sesuatu yang bisa untuk tidak niru-niru. Tapi kalau yang itu sebetulnya lumrah dan tidak ada nyerempet sedikit pun dalam hal akidah, maka tidak masalah. Contohnya handphone yang bikin juga bukan kita, tapi ini tidak ada hubungan sama akidah sama sekali, dan tidak masalah. Tetapi diantaranya dalam urusan kalender, nah itu ada hubungan. Silakan cari penanggalan macam-macam yang itu mereka tidak hubungan sama akidah, tidak ada. Semuanya ada hubungan dengan akidah. Anda mau tahun baru Masehi, mau tahun baru Imlek, mau pakai sistemnya Persi sana, Majusi, semua tahun baru itu penanggalan itu mereka hubungkan dengan urusan akidah, dengan agama. Penanggalan sendiri dalam urusan tahun zaman Nabi ada nggak tahun sekian nggak ada. Jadi kalau Anda mau sebut bid'ah,
tahun Hijriah itu juga bid'ah. Itu juga bid'ah. Saya tidak ngomong bulannya ya, tahunnya. Ada yang tahu Nabi tahun berapa lahirnya? Tahun berapa? Kita tahunya tahun gajah. Alias dulu orang itu kalau menempatkan tahun atau waktu, mereka kaitkan dengan suatu peristiwa. Nabi lahir tidak lama setelah peristiwa Allah utus burung ababil untuk menghancurkan tentara gajah Raja Abraha. Dikenal nama tahunnya tahun gajah. Tahun Nabi Hijrah, tahun ini, tahun itu dihubungkan segalanya, tahun-tahun tersebut itu dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Maka berinisiatif para sahabat, kita punya identitas. Artinya identitas itu penting. Identitas itu penting. Saya tanya di Indonesia, kalau udah sarungan kopiahan, orang pasti bilang itu orang identitas. Walaupun Islam tidak harus sarungan. Islam juga boleh celanaan, juga boleh pakai gamis, tapi di kita tidak umum orang pakai gamis. Ya, tapi kalau yang pernah umroh, haji, orang sana itu tidak ada yang pakai sarung. Semuanya pakai gamis, tapi mereka jadikan itu identitas. Mereka jadikan itu identitas. Kalau kita identitasnya sarungan, kopiah, ya. Atau saya lebih senang celanaan, oke, pakai kopiah ada identitas. Saya tidak kopiahan, tapi saya sarungan masih ada nilai identitas. Tapi coba celanaan, kaos oblong, tidak pakai kopiah, Anda bisa tahu tidak orang di Islam mana? Yang ada cuma gambar bajul satu nyali. Nah, ini Islam mana? Karena identitas nggak terlihat, identitas tidak terlihat. Penting di dalam agama kita identitas itu penting. Karena kalau nggak penting, sahabat nggak perlu bikin kalender Hijriah. Lalu kemudian setelah itu mereka memilah dan memilih mana kira-kira yang paling pas ini kita tahun pertama itu apa? Apa ketika Nabi lahir? Apa ketika Nabi diutus? Atau ketika peristiwa Isra Mi'raj? Atau ketika turun ayat agama ini sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Apakah ini waktu tahun pertama yang mana ini? Setelah mereka berembuk musyawarah, mereka dapatkan ada satu momen yang menjadi titik balik bangkitnya Islam. Yang melalui peristiwa tersebut kemudian Islam diterima dan tersebar luas, yaitu momen hijrahnya Nabi dan para sahabat Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Ini aja tahun pertama, bukan waktu Nabi lahir, bukan dikaitkan peristiwa-peristiwa yang lain. Sejak itu umat Islam punya penanggalan dan itu dihitung tahun pertama ketika Nabi hijrah. 1447 Hijriah berarti sudah 1447 tahun semenjak hijrahnya baginda Muhammad SAW. Habis ini masuk 1448. Berarti sudah 1447 genap. Masuk tahun berikutnya 1448. Dikaitkan dengan peristiwa. Tujuannya apa? Selain untuk memudahkan penanggalan, pencatatan, juga supaya kita umat Islam kita, walaupun tidak dengan keimanannya, tapi mau tidak mau saya katakan tadi identitas itu penting. Kalau identitasnya sudah lemah, mudah iman digoyah. Mudah iman digoyah. Bukan berarti kita nggak boleh pakai penanggalan yang lain, boleh. Bukan tidak boleh. Ya kita lebih hafal
2026 dibanding 1447. Jadi kalau ditanya, saya ini tahun piro? Mesti 2026. Hijriah tahun piro? Tidak semua orang hafal. Artinya identitas bergeser. Identitas bergeser. Walaupun kita tetap pakai, tapi rata-rata kita cuma pakai bulannya toh. Oh Zulhijjah, oh Muharram, paling hafal Ramadan. Tapi Rioyo jadi paling hafal gitu. Kalau Muharram loh, saya tahun baru kan? Banyak orang nggak ngerti, karena nggak perhatian. Nggak perhatian. Bandingkan identitas dulu di Indonesia ini kental masih Islamnya. Kental Islamnya. Orang bilangnya Muharram. Apa? Biasanya kalau Safar orang Jawa bilang Safar ya. Terus bareng dulu Mulut. Ada Mulut. Pakai identitas digerus oleh mereka. Ambil contoh lain. Dulu orang Anda mau nulis bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Banjar, apapun bahasanya, tulisannya pakai hijai identitas. Kita sebut sekarang namanya huruf Pegu. Tulisannya itu Arab, bosone Jawa, identitas. Kita tidak sebut namanya sekolah, kita sebut namanya madrasah, identitas. Kita tidak sebut namanya kerajaan, kita rubah jadi namanya kesultanan, identitas. Indonesia ini di zaman dulu ketika belum ada pendidikan yang terstruktur, sebelum Islam masuk ke sini, yang masuk pertama orang Hindia. Bawalah mereka macam-macam dari India. Di antaranya adalah agama, ada Hindu dan Buddha. Bawa juga mereka penulisan huruf, namanya huruf Pallawa. Yang kalau di Jawa kita bilangnya Homo. Bawa juga mereka sistem politik yang disebut kerajaan, sistem politik dari India. Kemudian berubah itu semua semenjak Islam masuk ke Indonesia. Ada 3 macam teori. Satu pertama teori dari Mekah yang masuk ke sini orang Arab menyebarkan Islam. Ada teori Persia yang masuk orang-orang Persia. Ada teori Gujarat yang bawa Islam ke sini orang India. 3 macam versi. Tapi ketika mereka bawa Islam ke sini, mereka bukan hanya bawa agama yaitu Islam, mereka juga bawa identitas yang lain, di antaranya sistem politik berubah dari kerajaan jadi kesultanan, dirubah huruf Pallawanya menjadi huruf Hijaiyah. Mereka sebelum di zaman Hindia Belanda, di zaman Hindia masuk ke sini, bahwa Hindu Buddha belum ada sekolah terstruktur. Islam masuk, ada namanya madrasah, ada jenjang pendidikan. Kita punya identitas kuat. Bulannya pun ikut bulan Islam yang dipakai sebagai identitas umat Islam, walaupun yang awalnya itu kita katakan bulan-bulan Arab yang kemudian menjadi bulan-bulan Islam, identitas. Tapi ketika penjajah masuk ke sini, Belanda, Spanyol, Portugis, yang awal-awal itu, kalau Inggris nanti kemudian belakangan ketika kita sudah nyatakan merdeka dengan sekutu. Mereka sadar ini Islam Indonesia kuat, Jawanya, Kalimantannya. Yang kalau anakku masuk di sini, dia bisa sampai internasional. Bahasa kasarnya, konek sugi, lebokna awakmu begini, lebokna anakmu begini. Nek melarat, mondok aja. Itu bahasa zaman Belanda. Itu bahasa zaman Belanda. Nek duwe-duwe sekolah anu iki, bondo titi, pinteran anu. Nek gak seperti ngaji tok wae tanggone pesantren. Itu bahasa di zaman Belanda. Masih ada itu sampai sekarang.
nek anakmu pintar sekolah sampai kuliah, tapi nek goblok pondok doai. Masih ada kan itu? Kok sekolah nilainya matematika elek, atau IPA elek, atau wis nak nek ngene kon gak bakat sekolah, mondok wae. Mondok hanya karena sekolahnya tidak berbakat. Itu tipe Belanda yang ada sampai sekarang. Cara Belanda untuk menghilangkan identitas Islam. Padahal di pondok juga sah kok belajar matematika. Di pondok juga sah kok belajar IPA. Di pondok juga sah kok belajar komputer. Apa kita lupa yang bikin disiplin ilmu semua itu bapak-bapaknya adalah Muslim? Ya kan? Al-Jabar di ilmu matematika, Ibnu Sina di ilmu kedokteran, Al-Khawarizmi di ilmu algoritma komputer jadi handphone ini. Kalau nggak gara-gara Al-Khawarizmi, nggak ada handphone, nggak ada komputer. Sah di pondok belajar itu semua karena kita yang memulai itu ilmu. Ilmu itu baru ada di zaman Islam. Sebelum zaman Islam tidak ada yang namanya ilmu. Yang ada cuma filosofi bukan ilmu karena tidak pakai yang namanya pembuktian. Orang kata Aristoteles dan lain sebagainya dari Yunani, filosof dapatnya pembuktian. Kalau sekarang banyak orang ketawa dengan filosofi itu semua karena ada ilmu. Ambil contoh ini. Aristoteles mengatakan ikan itu muncul dari kubangan lumpur. Alasannya simpel, saya lihat ada kubangan lumpur, kemudian ada ikan, berarti ikan itu terbentuk dari lumpur. Ya kalau orang sekarang ketawa. Tapi di zaman Aristoteles mereka nggak ketawa, belum ada ilmu. Orang cuma ngomong dari hasil pemikiran, nggak perlu pembuktian. Ilmu itu dibawa oleh Muslim. Ada pembuktian sehingga muncul yang namanya ilmu. Tapi mereka mengklaim sekarang ini punya kami biologi, ini punya kami fisika, ini punya kami semuanya kedokteran. Kita tidak lagi kenal tokoh-tokoh Islam yang menemukan disiplin ilmu itu semua. Kita kenalnya Thomas Alva Edison, kita kenalnya Einstein. Karena kita lebih kenal mereka daripada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, ya. Al-Jabar, kalau orang-orang bilangnya algebra. Karena kita akan digeruslah ini identitas. Digerus ini identitas. Artinya boleh kita bagi mereka, apalagi ya namanya penanggalan ini lebih mudah. Zaman sekarang kalau pakai Januari sampai Desember, tapi jangan hilangi identitas. Dari inilah kadang orang itu bikin peringatan, termasuk di antara peringatan 1 Muharram supaya orang kenal kita punya identitas. Tidak semua harus niru-niru. Tidak semua harus niru-niru. Daripada sekolah yang dikembangkan jauh dari nilai-nilai Islam, mending pesantren yang dibikin modern. Mestinya. Atau kalau pilih sekolah sing ambu-ambu pesantren, artinya sekolah Islam. Mereka sadar kalau Islam kuat, banyak orang belajar agama, gak akan bisa dikuasai. Makanya kenapa orang Indonesia kalau berangkat haji, pulang dipanggil haji, itu cara Belanda untuk bisa membedakan siapa yang sudah lama di Mekah, siapa yang enggak. Karena kalau sudah orang haji zaman dulu, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan ada di sana, belajar agamanya banyak di sana, takutnya pulang muncul semangat jihad lawan penjajah. Dikasih label haji fulan.